Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Mau dibantu oleh siapapun, kalau pimpinan KPK-nya tidak mau, ya tidak akan ditangkap. Anda tidak akan ketemu solusi kalau politik dibangun dengan dendam. Apalagi kalau Anda membangun negeri ini dengan konflik of interest. Kita melaporkan adanya pelanggaran kode etik. Kami duga laporan kode etik ini dilanggar oleh salah satu penyidik KPK. Anda nggak akan bisa membidik PDIP, baru Anda peran serta kayak kita seperti ini, baru ada melindungi orang-orang yang anti korupsi. Ini kan Halo sobat-sobat sudut pandang, wah gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan semoga diberikan kesehatan ya. Ya supaya bisa nonton aku lagi. Seperti biasanya kali ini aku punya informasi menarik nih. Jadi informasinya apa? Kira-kira apa ya? Aku tidak ingin membocorkan, tidak ingin spill di awal. Jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Buat Pak Hasto, semangat Pak, semangat. Pak Hasto harus semangat. Pak Hasto nggak boleh takut. Pak Hasto harus berani dengan siapapun selama kita benar. Jadi nggak usah takut, apalagi panik, apalagi nangis. Jangan ya Pak ya, jangan nangis. Bapak ini sekjen partai besar, partai PDI Perjuangan, partai yang selalu menyuarakan suara-suara rakyat kecil. Jadi Bapak harus menjadi contoh untuk kita semua, untuk melawan yang namanya kezoliman, untuk melawan ketidakadilan Pak. Kalau Bapak berkeyakinan benar, tidak terlibat dengan kasusnya Harun Masiku, lawan Pak. Lawan Pak. Ya, ini pasti gara-gara Bapak akhir-akhir ini kan ya selalu nyerang-nyerang Pak Jokowi kan, makanya diperiksa. Kemarin-kemarin nggak pernah diperiksa. Waktu Pak Firly menjabat jadi ketua KPK, Bapak nggak pernah diperiksa. Pak Firly yang waktu pemilihan agak kontroversial, tapi ya sempat dibela sama partai PDI Perjuangan juga. Intinya, Bapak harus berani kasih contoh kita Pak. Lawan kezoliman Pak. Lawan Pak Hasto, semangat lawan. Pak Hasto. Buat Pak Hasto, semangat Pak. Lawan Pak Hasto katanya ya, lawan. Karena emang kenapa baru diusut sekarang gitu? Kenapa waktu kemarin Pak Firly jadi ketua itu kayaknya kok diem-diem aja gitu ya. Kok kayak diem-diem aja gitu loh. Kayak gitu. Sekarang kok baru diusut, kenapa nih? Gitu. Novel Baswedan sebut Harun Masiku tak akan tertangkap walau KPK dibantu Polri. Kenapa? Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi tetap sanksi mantan kader PDIP Harun Masiku akan tertangkap meski Komisi Anti Rasuah dibantu Mabes Polri. Harun Masiku merupakan tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Tetapi, ia melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, terbaru. Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Krishnamurti mendatangi KPK dan menyebut Harun Masiku diduga ada di dalam negeri. Ini masalah kemauan saja. Mau dibantu oleh siapapun, kalau pimpinan KPK-nya tidak mau, ya tidak akan ditangkap, ujar Novel. Novel mengaku. Ia masih memegang pernyataannya bahwa Harun tidak akan tertangkap selama KPK masih dipimpin Firly Bahuri. Menurut Novel, ia mengenal Firly karena bekerja di KPK sejak lama. Oleh karena itu, ia memiliki berbagai informasi yang mendukung keyakinan bahwa Harun Masiku tidak akan ditangkap selama Firly masih di KPK, walaupun itu saya tidak bisa jelaskan kenapa saya yakin, tetapi saya perlu sampaikan bahwa Firly tidak akan menangkap Harun Masiku agar publik paham, kata Novel. Sebelumnya, Krishnamurti menyebut bahwa Harun Masiku diduga ada di dalam negeri. Menurutnya, informasi mengenai keberadaan Harun Masiku berbeda dengan berbagai rumor yang selama ini beredar, berdasarkan data lalu lintas perjalanan orang yang didapatkan Polri. Harun memang sempat bepergian ke luar negeri. Tetapi, selang 1 hari kemudian, ia kembali masuk ke Indonesia. Oh ternyata. Tapi kok kemarin kayaknya PDIP mengatakan kok baru diusut sekarang, kenapa sebelum-sebelumnya itu nggak diusut. Ini mulai terkuak deh ya. Ya kan sekarang Pak Firly bukan lagi ketua dari KPK ya. Mungkin ini menjadi titik terang ya atas kasusnya Harun Masiku. Dan karena itulah sekarang itu baru deh diperiksa Pak Hastonya. Mungkin seperti itu ya guys-guysku ya. Nah tapi tuh kayak PDIP selalu selalu istilahnya itu membuat narasi-narasi baru nih.
Dari yang kemarin dipanggil ya kan, Pak Hasto kan dipanggil. Terus narasinya kayak, oh kenapa kok baru sekarang? Terus katanya Pak Hasto didiamkan di AC yang dingin gitu. Padahal sudah dibantah tuh. Ya emang namanya AC KPK itu dingin banget katanya orang yang pernah diperiksa juga di KPK gitu. Terus ada lagi narasi-narasi selain itu yang juga dibangun di tengah-tengah pemeriksaannya Pak Hasto ini di KPK. Kok sepertinya ini seperti ada yang ditutup-tutupi gitu loh, ada kayak pengalian isu gitu loh. Biar ini tuh tidak dilanjutkan seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal langkahnya PDIP itu tidak cuma di narasi aja. Jadi PDIP juga melaporkan penyidik KPK itu ke Polri ya, di Dewas juga PDIP itu kayaknya ada-ada aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir dalam liputan sore hari ini. Kami Aliansi Gerakan Peduli Hukum hari ini datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau ke Dewas, Dewan Pengawas KPK, dalam rangka melaporkan adanya pelanggaran kode etik. Kami duga laporan kode etik ini dilanggar oleh salah satu penyidik KPK. Salah satu atau diantaranya bisa dikenal oleh media berinisial M. Hari ini kami datang karena penyidik KPK yang kita ketahui dalam rangkaian pemeriksaan Pak Hasto Kristianto dan saudara Kusnadi sebagai stafnya. Kami dalam rangka mendukung KPK agar dalam penegakan hukum di Indonesia tidak boleh simpang siur atau tidak boleh ugal-ugalan tanpa adanya prosedur SOP-nya yang berlaku di Indonesia atau di kode etik pengawas. Hari ini kami duga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyidik. Kami bawa undang-undangnya sangat jelas, Undang-Undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, salah satunya acara formil, di mana acara formil menyatakan sikap bahwasanya undang-undang berbunyi tidak boleh suatu penyidik melanggar acara formilnya, jadi tidak berlaku nanti hukum acara pidananya. Dan kami lihat di sini ada salah satu yang dilanggar kode etik, dinyatakan bahwasanya dalam kronologis saudara HK diperiksa dan saudara K diperiksa tentang adanya dugaan kasus suap penetapan calon anggota DPR RI 2019 dan 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saat melakukan pemeriksaan, di situ adanya pelanggaran, diduga pelanggaran. Kenapa demikian? Saudara HK diperiksa di lantai 2, diperiksa oleh KPK dan menghadiri diperiksa selama 4 jam yang kita ketahui di publik. Nah, penyidik ada yang menginisiatif memanggil saudara K, dalam hal ini stafnya pribadi Pak Hasto Kristianto. Stafnya Pak Hasto K dalam hal ini mengikuti perintah penyidik. Kata penyidik dipanggil oleh Bapak. Staf pasti mengikuti perintah Pak Hasto, tetapi dalam rangka dia ke KPK dipanggil ke lantai 2, ada tindak-tindakan yang tidak terpuji dan mencoreng atas dasar hukum. Kita ketahui Kusnadi dalam hal ini tidak ada satu kaitan pun dengan kasus tindak pidana. Maka itu dari kami Aliansi Gerakan Peduli Hukum Masyarakat Civil Society menyatakan sikap dan mendukung KPK menindaklanjuti dan memeriksa saudara pelapor. Kenapa demikian? Takutnya ini ada terjadi pelanggaran kode etik yang bisa dikatakan pelanggaran kode etik berat. Kenapa demikian? Jika bukan status tersangka, diperiksa dan digeledah dan disita alatnya, itu bisa dikategorikan pelanggaran HAM. Baik. Dilaporkan ke Dewas lagi. Baiklah. Kita ikuti dulu alur dramanya yang dibuat oleh PDIP ini, karena aku rasa kok kayak panjang sekali. Aku nggak tahu ini sampai episode berapa nantinya gitu. Bahkan
di salah satu media juga, politisi PDIP itu juga pernah bilang kalau Pak Hasto itu sudah diincar oleh KPK itu dari lama katanya. Dan bahkan Pak Hasto itu sudah sempat menitipkan anaknya dan sudah ngasih tahu kalau Pak Hasto itu merasa kalau dirinya sudah diincar gitu. Wah, ini kok loh, Pak Hasto kok tahu? Apa ini cerita yang dibuat oleh Pak Hasto sendiri? Atau gimana nih Pak Hasto? Nah, kali ini ada nih tanggapannya dari KPK. Kira-kira gimana sih? Apakah benar KPK itu sudah mentargetkan Pak Hasto untuk ditangkap dan ditarik lagi di kasusnya Harun Masiku? Kalau pertanyaannya adalah PDIP dibidik, gitu kan? Hasto sedang dibidik. Anda nggak akan bisa membidik PDIP. Soeharto sedang kuat-kuatnya aja Ibu Mega itu melawan gitu loh. Yang resource-nya sorry to say cuman berapalah dia punya tabungan, berapalah dia punya resource, berapalah dia punya suara. Anda sekarang membidik dia nggak, it doesn't work at all, nggak berfungsi. Oke, nanti kita bisa buktikan Hasto dia masuk dan kita hargai karena statement dia terakhir akan mengembalikan undang-undang KPK. Bisa jadi mungkin saya orang pertama akan besok Hasto nanti kalau dia di penjara. Anda kasih 5 kriteria bahwa Hasto ini dikaitkan dengan politik, pasti ketemu 5 kriteria itu. Pertama gonjang-ganjing, kedua caranya, ketiga tidak kronologik. Kemudian kita tahu juga hasil sidang sebelumnya. Apa lagi? Sampai 10 pun pasti akan ketemu gitu. Bahwa kembali lagi Pak Karni, mohon maaf sekali lagi, kalau umpamanya kita mau sama-sama membangun negeri ini, Anda tidak akan ketemu solusi kalau politik dibangun dengan dendam. Apalagi kalau ada membangun negeri ini dengan konflik of interest. Syarat memberantas korupsi, pertama Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik of interest. Baru kemudian Anda peran serta kayak kita seperti ini, baru ada melindungi orang-orang yang anti korupsi. Ini kantornya gampang, ini manusia 57 orang diusir. Itu udah jauh dari definisi Anda tidak konflik of interest. Jadi sekali lagi, saya percaya tema hari ini percuma Pak, target PDIP, nggak akan it doesn't work at all, ya kan? Iya, mereka udah biasa, ini udah biasa, kan ibunya udah bilang kemarin waktu Hasto dipanggil, oh lu baru sekali dipanggil aja, gua udah mau berulang kali dipanggil. Belum lagi kalau kita bicara bapaknya bukan dipanggil lagi kan gitu. Anda tidak akan menemukan solusi kalau politik ini dibangun dengan dendam. Menarik nih ya kata-katanya. Kira-kira kalau menurut kalian gimana nih? Benarkah Pak Hasto itu dibidik atau tidak kira-kira? Yuk langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, sobat-sobat sudut pandang, sepertinya kita akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Iya, jangan lupa di subscribe ya biar tidak ketinggalan info terbaru dari kita.